Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Video notulensi ini adalah sebuah catatan belajar yang diikhtiarkan untuk mengikat ilmu dari para narasumber terpilih, dengan harapan ilmu dan materi yang disampaikan semakin mudah untuk kita fahami dan semoga kita nantinya semakin bersemangat untuk mengamalkannya. Tentu tidak semua yang disampaikan ditulis persis apa adanya, karena sifat notulensi adalah catatan dari pokok-pokok keilmuan yang disampaikan. Maka penulis mencoba menulis sesuai pemahaman yang dimiliki, sehingga tentu akan ditemukan kekurangan karena keterbatasan penulis. Semoga narasumber berkenan memaafkan dan semoga Allah mengampuni dan meridhoi. Tertanda Arif. Di akhir video ini, Anda bisa menemukan link untuk mendapatkan file PDF atau e-book materi-materi yang telah disampaikan pada video ini. Silahkan menyimak hingga akhir video. Terima kasih. Narasumber kita adalah yang terhormat Dr. Muhammad Syafaat. Silahkan dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Dulu di usia 17 tahun masuk kuliah itu langsung divonis jantung. Dan harus minum obat seumur hidup karena beberapa kali kena serangan jantung. Di kampus, di rumah itu beberapa kali. Alhamdulillah masih bisa hidup ya. Terus berat badan saya juga pernah menembus angka 110. Ya, macam-macam program yang sudah saya ikuti dan turun 3 kilo, naik 5 kilo. Nah, begitu terus gitu ya. Pokoknya setiap tahun baru bikin resolusi awal tahun. Tapi begitu aja gitu, nggak pernah berhasil. Setiap puasa pokoknya lebaran saya harus turun berat badannya. Biasanya turun sih berat badannya 5 kilo kan. Tapi naiknya 7 kilo gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya ikut dalami tentang holistik, ternyata menurunkan berat badan bukan cuma hitungan makanan ya, bukan cuma melihat apa yang dimakan, berapa timbangannya, ternyata banyak faktor. Sebenarnya sederhana faktornya, yang penting kita jalanin. Insya Allah akan tercapai kok itu. Dan akhirnya saya kemudian terapkan ke diri, bisa turun 22 kilo ya dalam sebulan, dan tetap makan nasi, ya, tetap juga makan daging gitu ya, tetap makan 3 kali sehari gitu ya, alhamdulillah semuanya. Iblis itu sudah bersumpah gitu bahwa akan menggoda kita semuanya ya, turunan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam pun kan digoda kan dengan makanan kan ya. Lalu kemudian dilarang dekatin pohon yang dilarang itu. Lalu kemudian nggak cuma didekatin tapi dimakan. Akhirnya dikeluarkan dari surga Nabi Adam alaihissalam. Artinya iblis itu tidak akan pernah ridho sampai kita itu semuanya ya dilempar-lempar juga ya, dilempar juga ke neraka itu. Nauzubillah lah, makanya kita perlu membentengi diri kita setiap saat. Dan iblis itu menggoda itu salah satu yang paling pertama adalah digoda kita untuk syirik kepada Allah. Durhaka sama orang tua, dosa-dosa besar ya, membunuh, berzina, insya Allah kita lebih aware gitu. Tapi yang kurang kita antisipasi adalah serangan-serangan dari sesuatu yang sangat halus. Dari sesuatu yang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah jebakan iblis. Kenapa pura dan kenyang ini adalah jala iblis. Di kitab Minhajul Abidin gitu ya, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa hindarilah makanan yang haram. Yang kedua adalah hindarilah makanan yang syubhat. Dan yang ketiga adalah hindarilah makanan yang halal tapi dikonsumsi berlebihan. Terjebaknya itu kita tidak ilmui apa yang kita makan. Kalau makanannya syubhat, oke, sudah diperhatikan makanan yang syubhat. Yang dimakan adalah makanan yang halal. Tapi nggak perhatikan toyibnya. Padahal halal dan toyib itu satu paket. Al-Haris bin Khaldah, ini salah seorang dokter ya yang hidup di zaman Nabi ya, mengatakan bahwa penjagaan dari pantangan adalah obat utama dan perut adalah rumah sarangnya penyakit. Maka kembalikanlah setiap tubuh pada kondisi
normalnya atau fitrahnya. Ya, kenapa banyak orang yang gagal diet? Karena sebagian besar orang tidak mengilmui apa yang dia makan. Pokoknya ikut kata instruktur aja. Instrukturnya bilang makan ini, ikut. Padahal yang disarankan itu kan belum tentu sesuai dengan tubuh kita. Harusnya kita yang punya kontrol terhadap diri kita. Harusnya kita paham apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena kitalah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Boleh minta saran kepada para ahli. Tapi kita juga harus paham bahwa yang disarankan itu adalah sesuai dengan diri kita. Kan nggak ada salahnya kan kalau misalnya ada yang sarankan, misalnya dari dokter atau dari coach atau dari ahli nutrisi gitu kan, sarankan makan ini. Nah, kan kita perlu tanya itu, cocok nggak dengan tubuh saya dok? Itu sangat penting karena bisa saja yang disarankan itu memang baik, memang sehat, memang toyib, memang halal, tapi tubuh kita itu nggak sesuai dengan makanan itu. Makanlah apa yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi ada sebuah hadis mengatakan, siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya, itu dari apa yang diucapkan dan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, dan juga menjamin di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini nggak main-main. Ini adalah janji dari Rasulullah Al-Amin. Artinya apa? Artinya ketika kita menjaga mulut kita, lisan kita dari yang diucapkan ya, dari yang masuk ke dalam tubuh, menjaga kemaluan, cukup itu kita jaga. Rasulullah udah jaminkan surga, Masya Allah ya. Ini kata guru saya ya. Jadikanlah makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Maka perbaikilah menu makanan Anda, jadikanlah ia sebagai obat. Bila tidak, maka ada saatnya nanti Anda akan menjadikan obat sebagai menu makanan Anda setiap hari. Beberapa kasus yang konsultasi di kita itu, dia cerita, dok saya sudah batuk 1 bulan itu nggak sembuh-sembuh. Pokoknya saya minum herbal, apa yang disarankan saya minum. Obat juga saya sarankan saya minum. Minum air yang mahal gitu ya, saya minum. Tapi nggak sembuh-sembuh dok gitu. Akhirnya saya bilang, bu bisa saja yang disarankan itu bagus semuanya. Cuma bagus untuk orang lain belum tentu bagus untuk ibu. Akhirnya saya cek tubuhnya gitu. Ibu hariannya makan apa, aktivitasnya di rumah bagaimana. Oh, akhirnya saya ketemu bahwa dia itu kelebihan cairan di dalam tubuh. Sifatnya itu dingin. Sifatnya lembab dingin tuh. Jadi kebanyakan cairan. Sehingga ketika dia makan buah 1 biji apel aja, itu dia sudah berlebihan. Padahal kan Allah sudah bilang kan, wa kulu washrabu wa la tusrifu kan, makan minum jangan berlebihan. Nah, berlebihan itu bukan cuma jumlahnya yang banyak ya, kita ambil 1 piring berlebih gitu ya, bukan cuma itu. Memang itu berlebihan juga dari segi porsi. Tapi dari segi sifat tubuh kita butuh atau enggak, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, makanya waktu si ibu itu cerita tentang pola hidupnya ini membuat tubuhnya itu dingin. Kenapa? Dia tinggal di rumah ber-AC, kamarnya ber-AC, aktivitasnya cuma di rumah, kurang gerak. Akhirnya saya tanya, ibu makan buah? Ya, makan buah. Stop semua buah. Terus makan apa dok? Makan daging-daging, protein hewani. Alhamdulillah 3 hari sembuh batuknya dengan izin Allah. Nggak pakai suplemen-suplemen atau apalah gitu ya, obat atau herbal nggak pakai itu. Ini dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hakikat seorang dokter. Dokter adalah orang yang bisa mengobati penyakit yang diderita seseorang dengan sifat makanan yang merupakan lawat dari sifat penyakitnya. Sehingga mengeluarkan sifat penyakitnya itu dalam tubuh. Atau melawan munculnya penyakit dengan menjaga pantangan. Ternyata para ulama kita itu sudah memberikan saran-saran, ya, memberikan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Mungkin di antara kita di sini ada yang sedang diuji dengan sakit, atau ada keluarga yang juga diuji dengan sakit. Kita kembalikan saja, kembalikan pola hidup kita ke pola hidup yang Allah ridho, termasuk pola makan. Bagaimana pola makan kita sesuai dengan pola makan yang Allah mau kita makan seperti itu. Maka kalau kita lakukan itu, kita kembalikan pola makan seperti itu, bukan karena pola makan ini bagus, ya, tips-tipsnya keren, sehingga kita jadi sehat, berat badan ini, bukan. Tapi ketika kita menghadirkan rasa takwa kita, menghadirkan niat kita hanya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, ketika kita mengubah pola makan kita ini, kita menjadi semakin sehat, ya, badan kita menjadi semakin ringan, sehingga ibadah kita menjadi semakin optimal. Kita semakin semangat untuk beribadah, semangat mencari nafkah, ketika ada rezeki kita pakai untuk sedekah. Oh, itu percepatannya luar biasa itu. Ketika Allah sudah ridho, maka kun fayakun. Allah itu maha penyembuh dengan sebab atau tanpa sebab. Maka sebelum mencari solusi kesehatan kemana-mana, yuk kita kembali ke Allah, ya. Kembali ke Allah, insya Allah.
Yakin Bapak Ibu, semua penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alima, wa jahilahu man jahila. Tahulah orang yang tahu, dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Pola makan ini pondasi. Mau diterapi sama terapis yang paling hebat dengan teknik paling canggih, dengan dokter spesialis yang paling jago, terkenal gitu ya. Kalau pola makannya nggak diperbaiki, pasti kambuh lagi, kambuh lagi. Makanya kalau ke dokter, kalau ada yang datang gitu kan, bulan depan datang lagi kan, pasti ditanyain tuh, makannya gimana, pantangannya gimana, kan gitu. Ini pondasinya itu. Mau pakai obat yang paling mahal, herbal yang paling top, kalau pola makannya nggak diperbaiki, udah percuma juga. Percuma gitu. Karena makanan ini harian gitu, pagi, siang, malam gitu. Jangan sampai ya, udah diterapi udah bagus, udah diobatin sama dokter udah bagus, udah dikasih obat, kasih herbal udah bagus, tapi pola makannya salah, pola makan yang salah inilah yang merusak efek dari pengobatan yang kita lakukan. Jadi ketika kita niatnya untuk mengubah pola makan kita ini karena Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan yang sangat banyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bertekad untuk berubah karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang sangat banyak. Jadi kekuatan niat. Jadi kita kuatkan niat supaya enggak goyah, ya goyah. Enak gitu. Kalau kita udah punya kekuatan itu, niatnya kokoh gitu, insya Allah aman gitu. Nah, yang bikin orang banyak naik turun kayak yoyo berat badannya karena niatnya aja yang salah. Niatnya yang kurang benar lah. Niatnya diet supaya kelihatan lebih langsing, supaya juga lebih gagah, lebih menarik, lebih cantik sebagainya. Nah, ketika niatan kita itu masih bersandar dengan dunia karena urusan dunia, padahal kita tahu dunia itu fana, dunia itu sementara, dunia itu pasti binasa. Maka segala sesuatu niat yang didekatkan kepada dunia juga pasti akan sementara, pasti akan binasa. Maka kita niatkan ya bahwa kita menjalankan ini karena Allah lah yang maha kekal. Allah maha kekal. Sehingga ketika kita niatnya karena zat yang maha kekal, maka insya Allah hasilnya pun juga kekal gitu. Alhamdulillah saya beberapa kali ya nanya ke teman-teman yang sudah turun 23 kilo gitu. Saya tanya, Bu, gimana berat badannya? Alhamdulillah dok, aman gitu, nggak naik-naik lagi kayak dulu gitu kan, kayak yoyo gitu. Alhamdulillah aman gitu. Ya fitrah tubuh kita itu makanan yang dibutuhkan tubuh, bukannya yang diinginkan hawa nafsu. Ada orang yang ketika dia tahu tubuhnya itu panas gitu ya, kering gitu, maka dia butuh buah-buahan. Dia tahu ya, dia makan buah-buahan gitu ya. Tapi kalau orangnya dia dingin, dia tahu bahwa yang dimakan itu perlu daging-daging yang menghangatkan. Karena kalau kebalik ini, udah error, hormonal error, sistem tubuh error gitu ya. Udah diet macam-macam nggak turun-turun berat badan ini kan nggak pas aja dengan apa yang kita makan dengan tubuh kita. Nah ini yang perlu kita ilmui. Jadi kita ilmui kekuatan niatnya bagaimana, kita kenali diri kita fitrahnya seperti apa, sehingga kita tahu makanan itu seperti apa. Lalu kemudian aktivitas yang menyertai makan. Ada nggak di sini yang makan masih sambil nonton TV, nonton YouTube, atau teleponan, atau WA-an, ada nggak? Nah, ada banyak aktivitas-aktivitas yang menyertai makan yang sangat sering diabaikan. Padahal 50% keberhasilan dari diet itu tergantung dari aktivitas yang menyertainya. Bagaimana kita makan sambil apa gitu kan? Karena akan terbagi fokusnya nanti. Ini perlu dihindari yang itu. Tapi ada juga aktivitas yang perlu dilakukan. Ada aktivitas yang perlu dilakukan, misalnya kapan kita minumnya gitu ya, kapan kita makan buahnya. Ya, kalau ada orang yang masih makan buah sambil makan berat, itu keluhannya pasti macam-macam gitu ya. Kita harapannya ya generasi di bawah kita itu adalah hadir anak-anak yang gemilang, yang cerdas, sehat dan kuat. Nah, supaya bisa seperti itu, bisa tercapai seperti itu, maka yuk kita berikan nutrisi yang terbaik bagi tubuh anak berupa makanan yang halal thayyib. Lalu kita berikan nutrisi bagi akal dan jiwanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita aktifasi tumbuh kembangnya dengan olahraga yang sesuai fitrah. Memanah, berkuda, berenang, ya, bela diri,
Itu. Sehingga ketika anak-anak kita makanannya nutrisinya terbaik, jiwanya, pikirannya dilingkupin dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian aktivitas fisiknya kokoh gitu ya, kuat itu, maka insya Allah itu benar-benar menjadi qurrata a'yun. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kita dulu yang berubah. Ya, kita dulu perbaiki pola makan kita, kan? Kita dulu yang perbaiki pola pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita. Kita dulu yang olahraga nih. Harapannya Bapak Ibu semuanya nanti akan menjadi pahlawan di keluarga. Seorang suami akan menjadi pahlawan bagi istrinya. Sebagai seorang ayah, dia menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Sebagai seorang anak dari orang tuanya, menjadi pahlawan. Kenapa? Karena ketika orang tua kita sakit, istri kita sakit, anak-anak kita sakit, kita tahu yang bikin sakit apa, cara ngobatinya gimana gitu ya. Kalau memang darurat ya udah bawa ke instansi kesehatan terdekat gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah lah ya, kan anak-anak kan nggak langsung ekstrim ya, kecuali kalau kecelakaan. Tapi kalau misalnya demam kan ya paling malas makan dulu gitu ya. Kemudian yang biasanya aktif bergerak ini kalem orangnya gitu kan, artinya tanda-tanda sakit nih. Ya udah kan kita bisa treatment langsung gitu ya. Kita cek makanannya di terapi gitu ya. Bu Andi Asmulyana nih, beberapa hari yang lalu anaknya demam, akhirnya karena udah tahu ilmunya, ya udah dicek makanannya, makanan yang ini boleh diperhatikan gitu ya. Karena beliau juga tahu herba sesuai fitrahnya apa, udah diberikan, alhamdulillah sudah sembuh, cepat sembuhnya. Jadi dengan izin Allah udah jadi dokter gitu ya di rumah gitu ya. Padahal lulusan teknik kalau nggak salah. Suara aja boleh, Dok? Boleh. Ini lagi nyetir. Iya, Masya Allah ya. Silakan Bu, di-share ke teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Pak Dr. Safaat yang telah memberikan waktu. Baiklah, Bapak Ibu, sahabat ini ya, insya Allah berniat. Kalau lihat harga, ya Dok ya, murah banget ya. Kalau lihat harga terlalu murah. Dulu Bu Mei keluar berapa untuk bisa normal itu? 40 Satu kilo. Program itu saya 60 juta, Dok. Tulang belakang saya parah jadinya, Dok. Ginjal saya mengkerut jadinya. Jadi kaki ngalamin semua yang dialamin orang saya alamin, kecuali diabetes. Jadi memang 60 juta tuh programnya. Belum lagi perbaikannya, bolak-balik Malaysia, Jakarta dan lain-lain. Akhirnya ketemu Pak Puji ya dan belajar ya. Dulu belum ada namanya fitrah dietary kayak gini. Saya harus bolak-balik ke Pulau Jawa. Saya kan tinggal di Padang, jadi harus bolak-balik Pulau Jawa, Padang gitu ya. Untuk ikutin, belum namanya fitrah dietary, untuk ngikutin dan belajar ya, sekaligus ngobatin diri sendiri, itu mungkin ngabisin ke Dok ada 100 lebih kan. Masya Allah ya. Ada 100 lebih. Jadi lumayan, kata suami, biarin ngeluarin duit seharga rumah, yang penting sehat katanya gitu. Karena beliau kelabakan. Jadi sahabat semua, saya pagi jam 9 itu saya sudah, tenaga saya udah nggak ada lagi. Jadi aktivitas saya habis subuh itu bangun tidur itu nggak lelap. Jadi bangun tidur itu kayak bangun dari alam yang tidak nyaman karena nggak lelap. Jadi nggak enak badan gitu ya. Terus kepala sakit. Jadi bangun tidur itu kepala sakit luar biasa. Nyeri punggung ya. Jadi vertigo tiap hari. Terus ada tulang belakang itu lumayan komplit saya. Jadi tulang belakang itu saya dari leher itu bengkok sampai ke tulang ekor. Ada ada saraf kejepit juga, terus bantalan lumbal 45 robek dengan berat badan. Ya, jaringan ya. Jadi berat badan itu sampai 100 kilo tuh Bu Mei cerita tuh. Bisa. Rahim. Yang lain juga ngomong, Bu, ini harus angkat rahim juga segera katanya gitu. Karena rahim saya sudah mengeluarkan pus ya, udah ngeluarin nanah. Jadi bau luar biasa, nauzubillah min dzalik. Jadi anggapan, karena kalau kita orang medis ya tahu sendiri, kalau cairan keluar dari vagina itu baunya sudah aneh, kan bisa penyakitnya aneh-aneh. Maksudnya penyakit kayak raja singa, spilis dan lain-lain kan bisa gitu. Jadi suruh periksa labornya, ini ada gonore enggak? Penyakit. Aduh. Jadi kayak rumah tangga pun jadi nggak harmonis juga jadinya, karena ada sangka yang tidak, ternyata rahim itu sendiri yang rusak untuk itu. Jadi jantung pun tidak bagus ya, terus vertigo, kalau buka mata itu muntah. Nah, jadi kalau ada saatnya tidak vertigo, itu saya hanya bisa aktivitas jam 9 pagi terus ngerangkak ke kamar mandi atau pegang-pegang dinding gitu.
ke kamar mandi gitu. Iya, Karena iya. tulangnya rasanya remuk semua. Dan kalau dipijit itu tangannya itu di bawah kulit itu rasa gerenjel-gerenjel gitu, sakit ya. Kalau istilah kedokteran itu metastase ya, kelenjar getah bening ya, yang Iya. tumor ya, seperti itu. Alhamdulillah ketemu Pak Puji, terus belajar, alhamdulillah ya sudah memperbaiki pola sehat. Alhamdulillah itu kalau yang ngikutin Facebook saya, Mezurni itu, mau lihat itu tinju saya tuh udah kayak kembali saya gadis dulu itu. Saya Iya. juga atlet karate dulu ya. Jadi atlet karate ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang alhamdulillah ikutin pola fitrah dietary program dan ikut fitrah olahraga ya, Iya. Dok. Apa namanya? Fitra Calisthenics program. Fitrah calisthenics program. Itu kalau sekarang namanya fitrah calisthenics program. Kalau dulu belum ya dok ya. Itu saya udah jalani 1,5 tahun. Tuh wah power saya luar biasa. Saya kan terapis tulang belakang, akupuntur, bekam, moksa, bilintas semuanya sih. Iya, iya. Dipegang patah tulang bisa. Itu kalau pasien yang untuk tulang belakang itu kan biasanya kadang dari atas sampai bawah yang diperbaiki itu kan lumayan berat itu. Iya, Itu bisa sehari itu bisa 10 lebih saya bisa pegang. Sebelumnya jangankan megang orang, masak aja saya nggak bisa. Gitu. Jadi powernya tambah. Satu lagi dok, ternyata ketika kita tidak sesuai fitrah, bermasalah pada semuanya. Energi kita, rahim kita, baperan jadinya gitu ya, mudah tersinggung, mudah marah, emosional nggak gampang naik. Padahal orang ngomong A, jadi kita pikirannya Z gitu. Bisa seperti itu. Jadi banyak hal ibu, bapak ibu semua, saudara-saudari semua, ketika ikut fitrah dietary ini, rasakan manfaatnya luar biasa sekali. Jadi saya bukan hanya iklan loh, saya udah ngalamin sendiri. Dan itu bayaran bolak-balik ongkosnya pakai pesawat lumayan itu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah bisa online ya dok ya. Iya. Dibimbing tiap hari ya dok. Alhamdulillah ya. Nah dibimbing tiap hari, ada Zoom meetingnya juga. Jadi kalau tadi barusan itu lagi terapi adiknya orang yang ikut program diet yang lain. Karena belum, dia itu tulang belakangnya dari atas sampai bawah, dari rahang pun kena, kaki pun kena, telapak kaki. Jadi kita tadi terapi itu. Terus ini dia cerita kakaknya. Terus kata beliau, saya ikutin program karena pingin sehat dulu Uni, 16 juta katanya. Ya Allah. 16 juta katanya. Jadi ini kalau nggak ada yang, kalau yang pada mahal itu mindset. Orang lain lebih mahal, saya 60 juta Bapak Ibu. 60 juta dengan efeknya karena dia tidak sesuai fitrah, efeknya ginjal saya mengkerut ya, tulang belakang saya tambah jadi tambah nggak enakan. Jadi memang ini bagus banget dan itu udah banyak testimoni juga ya dok ya. Buruan daftar deh, buruan daftar ya. Nanti terjadi perubahan, kita ingin menguatkan jasad dan ruh sekalian. Konsep pola makan fitrah itu adalah kita sadari apa yang kita makan. Kita pilih makanan yang halal, hindari makanan yang syubhat ya, apalagi yang haram. Itu yang pertama. Jadi kita pilih dulu makanan yang halal. Kemudian yang kedua, dari yang halal ini, kita pilih dari yang halal ini yang sesuai dengan fitrah tubuh kita. Nah kalau udah tahu itu luar biasa tuh. Setelah kita tahu apa yang halal dan sesuai dengan fitrah tubuh kita, maka selanjutnya adalah kita makan sepenuh kesadaran. Hadirkan rasa dalam setiap makan kita Bapak Ibu. Benar-benar kita sadari bahwa yang kita makan ini benar-benar sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah. Jadi kita sadari apa yang kita makan, lalu makan sepenuh kesadaran. Itu nanti insya Allah di pendampingan itu kita akan dampingi lebih detail lagi. Ya kita dampingi lebih detail lagi. Alhamdulillah. Terima kasih teriring. Jazakallahu khairan kepada narasumber kita Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah. Semoga Allah melimpahkan kebaikan bagi jenengan dan keluarga. Amin. Cara mudah untuk mendapatkan file e-book materi ini. Silahkan buka WA pasangan Anda atau saudara Anda
atau sahabat Anda, atau pada grup keluarga Anda. Kemudian ketik bit.ly/my-notulency. Kemudian klik send. Kemudian klik tulisan yang barusan terkirim tadi. Anda akan masuk ke chat kami untuk mendapatkan e-book. Berikutnya, mohon berkenan untuk mencantumkan kode, nama, dan kota asal. Insya Allah kami akan segera kirimkan linknya. Kemudian Anda tinggal mendownloadnya.